Informasi pertama, pemirsa, selebgram Siskaya selesai menjalani pemeriksaan di Ditreskrim Suspolda Metro Jaya terkait keterlibatannya sebagai pemeran film porno. Siskaya mengaku sudah menyerahkan barang bukti berupa naskah film Keramat Tunggak yang diperankannya itu ke polisi. Menurut Siskaya, film Keramat Tunggak itu dilengkapi skrip atau naskah. Pengakuan Siskaya ini berbeda dengan pemeran film porno lainnya yang menyebut film yang mereka bintangi tanpa disertai naskah. Selain skrip, Siskaya juga menyerahkan bukti perjanjian kerjasama antara dirinya dan rumah produksi film porno. Salah satunya jika nanti film itu bermasalah, dirinya tidak ikut bertanggung jawab. Siskaya sendiri mengaku diberikan 48 pertanyaan oleh penyidik. Film Keramat Tunggak sendiri bercerita tentang seorang pekerja seks komersial di Keramat Tunggak yang bertobat. Namun adegan dewasa yang ia dan beberapa pemain perankan tidak ada dalam naskah. Itu kan juga saya ngambil jadi begini teman-teman. Udah pada nonton filmnya belum? Belum. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Iya. Nah, itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenarionya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan, tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak begitu. Mbak, berarti filmnya ada skenario, Mbak? Kalau ada bukan skenario, lebih ke skrip. Ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Berarti nggak semua pemain dikasih skrip ya, Mbak? Soalnya ada yang nggak. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya. Tapi untuk Keramat Tunggak saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Mbak, bisa diceritakan Mbak perkenalan Mbak sama produser si I ini gimana awalnya, terus kemudian dari Instagram sih ya Mas. Dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget nge-reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon. Sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya, ternyata sinopsisnya itu tadi film religi, jadi ya udah saya ambil. Ada unsur kekerasan nggak? Dibayar berapa sih Mbak untuk satu episode itu Mbak? Dibayar berapa? Iya, yang lain kan pengakuannya beda-beda, Mbak. Iya betul. Siska dibayar 10 juta ada unsur untuk satu kekerasan film. unsur kekerasan kah pada saat yang pemaksaan itu? Nggak ada sih kalau unsur kekerasan, cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent udah ada perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah mengetemukan Siska dengan tim legalnya. Jadi ya Siska pikir aman. Ya sudah, dan ada surat perjanjian legal hukum juga di atas materai juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan, hotel dan tiket pulang pergi Siska dari Jogja Jakarta untuk pembuatan film tersebut. Mas Siska tadi menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke media bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik. Itu bukti-bukti apa aja? Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena udah disita oleh penyidik. Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di Keramat Tunggak full script, dan kedua itu surat perjanjian. Merasa dibohongi nggak sih Kak? Merasa dijebak nggak sih oleh? Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih perasaannya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal? Saya udah mau pulang. Saya
bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Kramat Tunggak. Saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.